Jelas lawan perintah Presiden Jokowi. Ane Ratna Mustika Bupati Purwakarta segel gereja. Netizen berang, jangan jadi budak ormas demi popularitas politik. Hari Kamis sore ya, hari Kamis sore, dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Kenapa di era pemerintahan Jokowi ini malah tambah banyak persekusi rumah ibadah? Apa Jokowi itu tidak tegas kepada kelompok perusak yang mengatasnamakan agama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bertambah banyak setiap ada berita terjadinya persekusi orang yang sedang beribadah. Alasan yang biasa digunakan adalah karena gedung yang digunakan sebagai tempat ibadah tidak memiliki izin. Padahal umat Kristen sudah bertahun-tahun mengurus perizinan, tapi selalu saja ada alasan untuk menolaknya. Penyegelan rumah ibadah di Kabupaten Purwakarta menuai banyak reaksi beragam di media sosial. Hal tersebut lantaran menyoroti sikap pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah melakukan penyegelan sebuah padepokan yang digunakan sebagai rumah ibadah di Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta. Penyegelan rumah ibadah di Purwakarta itu sontak menjadi perbincangan warganet. Seperti yang diungkapkan akun Twitter @ch_kotima2. Menurutnya, seharusnya pemerintah membiarkan jemaat tersebut beribadah sembari mengurus izin, jangan malah sebaliknya. Selain itu, John Sitorus @miduk17 mengomentari sikap Ane Ratna Mustika yang dianggap berat sebelah hanya karena popularitas politik. Ia berkata, silakan segel semua gereja yang tidak memiliki izin yang sah sesuai SKB 2 Menteri. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja. Tindak tegas semua rumah ibadah yang tidak punya izin. Jangan jadi budak ormas hanya demi popularitas politik. Sebelumnya, diberitakan penutupan tempat ibadah anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Purwakarta dilakukan oleh Pemkab Purwakarta Minggu 2 April dengan alasan tidak memiliki izin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat. Menurut Ane Ratna Mustika, selaku Bupati Purwakarta, rumah ibadah tersebut telah dilakukan pengecekan, tidak memiliki izin baik untuk kegiatan peribadatan. Bupati Purwakarta juga mengatakan, sekiranya pemilik gedung tersebut harus segera mengurus perizinannya. Ane juga menyebut, aturan khusus yang mengatur hal itu tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. Lagi-lagi ada kejadian seperti ini. Memang ada aturan soal pembangunan tempat ibadah, tapi sebagai seorang pemimpin harusnya mempermudah pihak atau umat lain membangun tempat ibadah. Jangan malah dipersulit dengan dalih pemilik gedung belum mengurus perizinan, tapi malah membela umatnya sendiri. Jika ini tidak segera selesai dan masih dengan alasan yang sama dan itu-itu saja, maka bisa dipastikan Bupati Purwakarta sudah menjadi ormas-ormas tertentu yang dengan tegas menolak adanya gereja. Sikap Bupati Purwakarta ini sangat memprihatinkan. Masa seorang pejabat publik kalah dengan tuntutan massa? Masa negara diatur oleh sekelompok massa yang intoleran? Masa negara tidak bisa menjamin kebebasan beribadah segenap warganya? Seharusnya, Bupati sebagai wakil negara di Purwakarta berani menegakkan hukum yang berlaku dong. Kalau memang ada dokumen yang kurang seharusnya dibantu sesuai dengan peraturan yang ada. Bukannya membantu tapi justru ikut menyetujui aksi penolakan pembangunan gereja dengan membubuhkan tanda tangan. Sama saja Bupati Purwakarta seolah berkata walau dokumen lengkap tetap tidak akan ada izin karena ada aksi penolakan dari warga. Ini tidak bisa dibenarkan. Kalau melihat panasnya kasus ini, kemungkinan besar sang Bupati tak sanggup menahan tekanan
Dalam kasus sensitif seperti ini, lebih mudah main aman dan ikut arus mayoritas meskipun tak sesuai aturan dan konstitusi. Ketimbang makan tidak tenang, tidur tidak nyenyak, lebih baik ikut arus mayoritas ketimbang taat konstitusi. Apakah pemimpin begini yang dipilih rakyat? Sungguh memalukan. Dulu ada isu Islamofobia kan? Banyak yang bikin panggung lewat isu ini. Bahkan ada gerakan nasional anti-Islamofobia. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Ada gereja mau dibangun langsung ditolak, di demo berjilid-jilid. Bahkan pemimpin daerahnya diancam, dipaksa jadi tukang endorse. Apakah itu mencerminkan Islamofobia atau Kristenfobia? Atau jangan-jangan bagi mereka, menolak gereja itu adalah bukan Kristenfobia? Pemimpin daerah semacam ini harus dievaluasi. Dia nggak bisa hadir untuk mengayomi seluruh warga masyarakatnya secara adil. Dia juga tidak bisa menjamin kebebasan beragama di wilayahnya. Jangan sampai pemangku jabatan publik di wilayah tertentu justru menjadi sumber intoleransi. Presiden Jokowi pun sudah mengingatkan para kepala daerah soal hak mendirikan tempat ibadah. Pasalnya, ia terus mendengar kabar bahwa warga kesulitan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Jokowi menegaskan, kebebasan untuk beribadah ini telah dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dengan demikian, konstitusi ini tak boleh kalah dengan sebuah kesepakatan. Kata Jokowi, mumpung ketemu bupati dan wali kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah. Kata Jokowi, 17 Januari 2023 silam. Jokowi pun meminta agar setiap kepala daerah memahami hal tersebut. Jadi bagaimana menurut Anda? Standar ganda Bupati Iti Oktavia pada warga Lebak tuntut hormati umat muslim yang tengah puasa dan tutup warung saat siang hari, tapi usir umat Kristen ibadah Natal di daerah lain diskriminatif. Kalau memang belum ada gereja di Maja, harusnya umat Kristen di sana difasilitasi. Natalan itu seperti Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha bagi umat Islam. Yang sholatnya kita lihat bisa di mana-mana, di lapangan, di taman, di area-area terbuka lainnya. Kalau umat Islam boleh, kenapa umat Kristen tidak boleh? Kan sama-sama warga negara Indonesia. Diskriminasi terhadap Natalan umat Kristen di Maja, Lebak, Banten adalah bukti masih sulitnya perjuangan menegakkan toleransi dan kerukunan umat beragama di negeri. Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, meminta masyarakat di daerahnya menghargai dan menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah puasa selama Ramadan 1444 Hijriah. Karena itu, ia menghimbau kepada warganya untuk tidak makan dan minum di tempat umum selama Ramadan. Iti mengatakan selama ini kondisi wilayah Kabupaten Lebak kondusif, damai, dan aman pada hari pertama puasa Ramadan. Bahkan kata dia, masyarakat saling menghormati dan menghargai dengan tidak ditemukan makan dan minum di tempat umum. Karena pemerintah Lebak ternyata telah menghimbau pedagang nasi, baik warung, nasi Tegal, warung nasi Padang, ataupun restoran agar tidak berjualan pada siang hari selama Ramadan. Namun lanjut Iti, mereka para pedagang boleh kembali beroperasi pada sore hari sambil menunggu berbuka puasa. Iti secara nyata juga mengajak umat muslim selama bulan suci Ramadan untuk melakukan ibadah yang juga berpesan kebaikan dan membantu antar sesama, serta membaca tadarusan Al-Quran. Ia mengatakan, masyarakat yang tidak puasa Ramadan dengan alasan haid ataupun sakit memiliki tanggung jawab dengan tidak makan dan minum di tempat terbuka. Ia menghimbau masyarakat jangan sampai makan dan minum di tempat terbuka, sehingga bisa menodai kesucian bulan Ramadan. Sejumlah pemilik warung Tegal di Rangkas Bitung mematuhi imbauan Bupati Lebak dengan tidak membuka warung makan di siang hari selama Ramadan. Ada, Bupati yang satu ini sungguh perbuatan yang merupakan standar ganda dan diskriminatif pada rakyatnya sendiri. Dengan gak tahu malunya nyuruh warga hormati orang muslim yang sedang berpuasa, tapi di sisi lain, dulu pernah menyuruh warganya untuk ibadah Natal di daerah lain alias mengusir warganya sendiri. Seperti diketahui pada Desember lalu, Iti Oktavia sempat viral di jagat maya lantaran ada larangan ibadah Natal yang keluar karena tidak terbitnya izin sesuai hasil musyawarah pada FKUB.
Dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa ibadah Natal selain di gereja tidak diperbolehkan di Maja. Awalnya, Camat Maja menyampaikan informasi ada pemberitahuan izin acara ibadah Natal dari 2 komunitas umat Kristen di Maja. Rencananya, umat Kristen ini hendak melakukan ibadah 18 dan 25 Desember 2022 di Eko Club Citra Majaraya. Itu pun menyarankan umat Kristiani di Maja yang hendak beribadah Natal dapat ke gereja-gereja terdekat. Sebab di wilayah Maja belum ada gereja, maka dipersilahkan saja untuk ke daerah lain, yaitu Rangkas Bitung. Sebagai pemimpin harusnya nggak boleh dong memihak satu etnis atau agama saja. Jangan seenaknya sendiri demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, lalu menzolimi kelompok lain. Bupati kok pilih kasih? Menurut saya, aturan ini terlalu mengada-ngada dan sewenang-wenang. Jatuhnya malah orang yang puasa tak bisa menghormati orang yang tidak berpuasa. Maunya dihormati oleh orang yang tidak puasa. Salah satunya melarang warung makan buka di siang hari pada bulan Ramadan. Padahal, Islam sama sekali tidak melarang warung makan untuk buka di siang hari pada bulan Ramadan.